bentuk luarnya hitam, dalamnya putih. Dia lebih kenyal daripada ikan umumnya. Dan dia lemaknya memiliki karakter sebagai obat kolesterol jahat. Maka bisa menekan kolesterol jahat, bisa meningkatkan kolesterol baik, dan dia juga punya sifat sebagai pengencer darah alami. Dok, hari ini saya diajak dokter jalan-jalan di kawasan rumah sakit holistik. Saya tertarik karena ini luar biasa begitu indah, kanan kirinya hijau semuanya. Dok, udah berapa tahun rumah sakit ini? Baik, rumah sakit holistik ini dibangun sejak tahun 1994. 1994. Nah, waktu itu 94. Berarti sudah puluhan tahun. Benar. Masya Allah. Jadi saya menghabiskan waktu di beberapa negara, kurang lebih 12 negara selama 12 tahun. Dan pada tahun 94, waktu itu saya masih menyelesaikan program S2 saya. Nah, sambil saya mengamalkan ilmu yang saya miliki, waktu itu kita mengadakan pengobatan gratis karena saya tidak terbiasa untuk menerima uang ketika awal merintis. Dan ketika saya bisa mengamalkan ilmu, orang datang dengan keluhan berbagai penyakit datang ke tempat saya merasa itu lahan untuk saya belajar. Karena sebetulnya sekaligus beramal. Benar. Karena berkembangnya ilmu seorang praktisi medis bukan karena gelarnya yang panjang, tetapi jam terbang di dalam menghadapi beragam dan berbagai kasus yang sulit. Dan kebetulan ketika saya di luar negeri, saya cukup dekat dengan orang-orang kedutaan besar di setiap negara di mana saya kunjungi. Karena seringkali orang-orang kedutaan besar, bahkan tidak jarang keluarga duta besarnya itu minta bantuan kita ketika mereka ada yang sakit. Sejak itu saya cukup dikenal di kalangan Departemen Luar Negeri. Nah, waktu saya merintis itu, sebetulnya tahun 94 itu lokasi di tempat yang kecil, villa milik kakak saya. Masih 20 km ke atas di kota yang namanya Wanayasa. Kota kecil, di kampung, tidak ada telepon. Hanya sebuah villa milik kakak saya. Sambil kita proses mengurusi perizinan, di mana perizinannya juga tidak mudah. Karena ilmu yang saya bawa itu dianggap sesuatu yang aneh, yang tidak umum. Bahkan ketika saya berusaha untuk mendapatkan izin, itu selalu ada hambatan. Nah, ini yang jadi PR buat kita semuanya. Mungkin yang sedang nonton, ada anak-anak muda yang nanti ke depan bakal jadi presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota. Dengerin, Anda yang seorang muslim, yang cinta dengan kebaikan, jangan lupa pesan Nabi, yassiru wala tu'assiru, kasih kemudahan orang, jangan mempersulit urusan. Itu salah satu sifat Nabi, selalu memberikan kemudahan. Selama itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, jangan dipersulit, kasih kemudahan. Cuma di Indonesia ini dok, kadang-kadang kalau bisa dipersulit, kenapa? Kenapa dipermudah? Ini penyakitnya. Makanya kadang-kadang ada aset-aset seperti beliau yang ada di negeri ini, kadang-kadang kreativitasnya, keahliannya, akhirnya tidak bisa dimanfaatkan orang banyak. Kenapa? Karena faktor pemimpin-pemimpin yang kadang-kadang mempersulit segala bentuk kemaslahatan dan kebaikan. Ini pesan dari saya untuk semua yang sedang nonton. Dok, ini saya lihat di tengah-tengah taman yang sangat indah ini, ada beberapa kolam ikan yang sengaja dibikin. Bahkan nggak tanggung-tanggung tuh, kedalamannya sampai 3 meter. Kedalamannya sampai 3 meter. Hati-hati, kedalamannya 3 meter. Dalam banget. Saya lihat nih, Masya Allah, ikan-ikan mas dengan berbagai macam corak warna yang gede-gede, segar-segar. Wah, ini jangankan saya, anak-anak pada seneng. Benar. Ini ikan yang bukan untuk dimakan. Karena kalau yang untuk dimakan, kita tidak boleh berikan pelet. Boleh gak dok? Kita kasih Silakan. makanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dok, ngomong-ngomong soal ikan nih dok,
Ya. Kira-kira untuk kesehatan ikan ini bisa memberikan khasiat dan manfaat apa buat kita? Air dan ikan itu sebenarnya simbol kesehatan. Kenapa rumah sakit holistik ini diapit oleh 2 sungai? Oke. Dan kita sengaja cari sumber yang memang memiliki sumber air yang cukup bagus. Oke. Karena dimanapun dan sehebat dan sebagus apapun lokasi tanah di mana kita tinggal, kalau sulit mendapatkan air, maka itu jadi tidak bermakna. Nah, bicara ikan itu salah satu sumber asam amino. Ikan mengandung asam amino. Oke. Baik. Asam amino itu adalah protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan sumber asam amino itu yang banyak terdapat pada ikan dan juga pada daging. Oke. Lalu kenapa ikan lebih disarankan dikonsumsi lebih banyak ketimbang daging? Perbedaannya adalah sederhana. Ikan memiliki kandungan sumber omega 3 dan omega 6 yang sangat banyak. Oke, kalau untuk tubuh khasiatnya apa itu, Dok? Oh, itu akan meningkatkan kecerdasan anak-anak kita. Kenapa orang Jepang dikenal life ekspektasi harapan hidupnya paling tinggi di dunia? Oke. Umurnya paling panjang-panjang. Betul, betul. Saya pernah dengar itu. Dan dikenal komunitasnya jauh lebih sehat ketimbang komunitas negara lainnya. Oke. Karena orang Jepang pengkonsumsi ikan ketimbang jenis protein yang lain. Oke. Baik, baik. Walaupun omega 3 dan omega 6 bisa didapat pada daging, tapi tidak sebanyak pada ikan. Oke. Nah, dampak yang tidak kalah pentingnya untuk kita bahas, di ikan itu terdapat lemak baik. Di daging terdapat lemak jahat. Oke. Di ikan terdapat lemak baik. Di daging terdapat lemak jahat yang lebih dominan. Jadi, kalau kita lebih banyak makan ikan, kita juga memasukkan lemak baik lebih banyak. Karena dalam tubuh kita, dalam darah kita ini kan ada lemak jahat, ada lemak baik. Apabila lemak baiknya meningkat, maka lemak jahat bisa ditekan untuk menurun. Tapi apabila lemak jahatnya yang meningkat, lemak baiknya justru akan semakin tertekan. Maka kalau kita banyak makan daging, kita juga memasukkan lemak jahat lebih banyak. Dan lemak jahat itu pemacu berbagai penyakit. Bahkan ada sebuah teori yang mengatakan sebenarnya dalam tubuh manusia itu cuma ada satu penyakit, yaitu rusaknya kualitas darah dalam tubuh kita. Maka ketika kita berusaha mengobati orang sakit dan memperbaiki tubuh dari penyakit, intinya adalah kita memperbaiki darah dan kualitasnya. Karena darah itu sumber kehidupan untuk tubuh kita. Ibarat mobil nggak bisa jalan tanpa oli yang baik, tanpa bensin yang berkualitas baik. Walaupun untuk sementara waktu itu mobil bisa jalan walaupun diberikan oli campur, bensin 2 tak, tapi cepat atau lambat karburatornya akan kotor. Turun mesin. Pelan-pelan akan merembet ke yang lain-lain sampai turun mesin. Baik. Begitu pula tubuh manusia, apalagi mesinnya paling rumit diciptakan oleh Allah. Baik, Masya Allah. Dok, ngomong-ngomong tadi soal ikan. Ikan-ikan apa saja yang bagus kita konsumsi? Dan mungkin juga cara bagaimana mengolah ikan itu biar aman untuk kesehatan. Baik, intinya adalah semua ikan yang dikembang biakan tanpa menggunakan makanan-makanan perangsang penggemukan seperti pelet. Nah, karena hampir kebanyakan semua ikan ya, ikan dari air tawar itu kan umumnya diberikan makanan biar cepat gemuk, cepat besar, lalu cepat dijual, persis seperti ayam negeri. Maka selama ikan itu dikembangkan tidak menggunakan proses kimia, perangsang makanan yang cepat gemuk, karena itu isinya hormon yang mempercepat tulang jadi kropos kalau masuk, dan itu juga toksik yang jadi sumber penyakit dalam jangka panjang. Saya lebih merekomendasikan ikan laut, karena masih lebih banyak ikan laut itu yang tidak diternak, terutama ikan laut dalam. Walaupun banyak penelitian yang mengatakan
ikan laut pun sekarang sudah banyak kandungan merkurinya. Intinya adalah tetap ikan sumber protein yang lebih baik ketimbang protein yang lain. Karena kalau kita bicara daging pun sama, sekarang dikasih konsentrat. Betul. Nah, biar cepat gemuk, apalagi bicara penggemukan. Maka kita di sini berusaha, kita ngembangin ayam sendiri, ngembangin rusa sendiri. Dulu kita sempat mengembangkan susu kambing alami yang tidak diberikan makanan kalau kita tidak tahu sumbernya. Cuma yang jadi persoalan, karena saking ketatnya susunya jadi tidak banyak ya. Nah, dari semua jenis ikan, setiap ikan punya keunikan. Oke. Tapi ada ikan yang memiliki karakter sebagai pengencer darah alami, yaitu ikan gindara. Ikan gindara. Dan kita Indonesia ini sebenarnya penghasil ikan gindara yang sangat banyak. Lalu kenapa masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan ikan gindara di pasaran? Diekspor. Karena kebanyakan diekspor. Orang barat tahu ya, Tahu orang khasiat luar lebih dan tahu manfaatnya. khasiatnya. Saya baru dengar sekali ini loh dok, ikan gindara. Selama ini cuma saya dengar ikan pauzi. Ternyata baru kali ini saya dengar ikan gindara. Ikan gindara itu bentuk luarnya hitam, Aha. dalamnya putih. Oke. Dia lebih kenyal daripada ikan umumnya. Oke. Dan dia lemaknya memiliki karakter sebagai obat kolesterol jahat. Oke. Maka bisa menekan kolesterol jahat, bisa meningkatkan kolesterol baik, dan dia juga punya sifat sebagai pengencer darah alami. Nah, kalau kita lihat, apalagi orang keturunan Arab, Sumatera, Ya. India, di mana pengkonsumsi santan tinggi, daging, lauk pauk berlebih, umumnya sejak dalam kandungan darahnya sudah pekat ya. Iya. Paling tidak biasakan konsumsi ikan gindara 2 kali dalam 1 minggu. Langkah bijak untuk menjaga agar kolesterol jahatnya tidak mengendap pada flak pembuluh darah tubuh kita Jadi begitu lahir sudah diwariskan darah kental ya. dari ibunya. Dan uniknya ikan gindara ini sangat bagus juga dikonsumsi untuk mereka yang kegemukan. Oke. Karena dia juga bisa membuang lemak-lemak yang Oke. berlebih dalam tubuh kita melalui buang air besar biasanya. Masya Allah, Masya Allah.